Halo Sobat Lensa Sejarah, kembali lagi bersama aku Helen. Dan aku Aisyah. Hari ini kita bakal bahas salah satu peristiwa paling kontroversial dan tragis dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Gerakan 30 September 1965 atau yang sering kita kenal sebagai G30S. Nah, bener banget. Malam yang mengubah arah bangsa, mengguncang pemerintahan, dan meninggalkan luka yang panjang dan begitu mendalam bagi banyak rakyat Indonesia nih. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam nih, Helen, aku mau nanya, kalau kamu dengar kata G30S, apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Jujur ya Syah, yang pertama kali terlintas di pikiranku itu ya film dokumenter yang waktu itu sering diputar waktu tanggal 30 September itu. Gambaran gimana tentang para jenderal yang diculik dan suasananya itu menegangkan banget ya. Nah, aku juga ngerasa kayak gitu. Tapi ternyata di balik film itu ada banyak versi dan pandangan yang berbeda-beda. Nah, betul banget. Jadi kita hari ini akan coba bahas dari berbagai sisi nih. Mulai dari latar belakang, kronologi, sampai dampaknya. Tapi dengan gaya yang santai nih, biar para pendengar itu gak ngerasa lagi di kelas sejarah dan gak gampang bosan nih buat mendengarin tentang sejarah negara Indonesia. Oke. Yuk, kita mulai dari awal. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang latar belakang Nisha. Oke, jadi kita flashback dulu nih ke tahun 1960-an. Di mana pada waktu itu bangsa Indonesia masih di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dan secara politik, suasananya juga bisa dibilang panas banget nih. Nah, bener Helen. Soekarno waktu itu menerapkan sistem yang disebut demokrasi terpimpin. Nah, di mana beliau mencoba menyeimbangkan tiga kekuatan belah pihak. Yang pertama ada TNI Angkatan Darat, yang kedua ada PKI atau Partai Komunis Indonesia, dan yang ketiga ada kelompok nasionalis yang pro dengan Soekarno. Nah, selain itu, waktu itu juga PKI sedang berkembang pesat banget nih Syah. Bahkan katanya jadi partai komunis terbesar keempat di dunia setelah Uni Soviet, Tiongkok, dan juga Vietnam. Oh, ternyata gitu. Tapi di sisi lain, ternyata PKI ini punya hubungan yang nggak baik sama TNI AD ini. Karena banyak benturan ideologi, terutama karena si PKI ini ingin memperluas pengaruhnya di sistem pemerintahan. Nah, bener banget tuh Syah. Ngomong-ngomong, kamu inget gak isu tentang Dewan Jenderal yang sempat muncul waktu itu tuh? Ingat, katanya ada sekelompok jenderal yang dituduh mau menggulingkan si Soekarno. Tapi sampai sekarang kebenarannya itu masih diperdebatkan. Nah, isu itu tuh dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang pada akhirnya melakukan gerakan pada malam 30 September nih, Sobat Lensa Sejarah. Wah. Selanjutnya ada kronologi G30S. Nah, malam itu tanggal 30 September 1965, sekelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September bergerak secara diam-diam di Jakarta. Nah, mereka juga menargetkan 7 perwira tinggi Angkatan Darat, tapi sayangnya 6 diantaranya tewas setelah diculik. Dan jenazah mereka itu kemudian dibuang, lalu ditemukan di lubang buaya, tepatnya di kawasan Halim Perdana Kusuma. Nah, nama-nama itu pasti sering kita dengar, yaitu Lejen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen Harjono, Maijen Panjaitan, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, dan Letnan 1 Bere Tendean. Nah, peristiwa itu juga membuat rakyat ini kagetnya luar biasa nih Syah. Dan pada keesokan harinya, pada tanggal 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Panglima Kostrad langsung ambil alih nih komando.
Nah, Soeharto itu menuduh bahwa G30S ini dalangnya adalah PKI dan kemudian melancarkan operasi militer untuk menumpasnya. Dan dari situ juga muncullah istilah yang kita kenal sampai sekarang nih Syah, yaitu G30S PKI. Nah, selanjutnya kita akan bahas reaksi dan dampak langsung G30S. Nah, Helen, aku penasaran deh. Bener gak sih kalau semua orang waktu itu langsung percaya bahwa si PKI itu dalangnya? Pertanyaannya bagus nih Syah. Nggak semuanya itu percaya. Karena banyak juga yang waktu itu ragu. Soalnya bukti-buktinya yang ada itu nggak sepenuhnya kuat. Dan juga ada dugaan bahwa peristiwa itu lebih kompleks. Jadi ada dua unsur nih politik kekuasaan di baliknya. Wah, jadi bukan cuma konflik ideologi ya, tapi juga perebutan kekuasaan. Nah, betul banget tuh. Apalagi setelah peristiwa itu, posisi Soekarno itu jadi semakin lemah. Justru Soeharto pada saat itu tuh semakin kuat. Sampai pada akhirnya Soeharto naik jadi presiden lewat Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang kita kenal sebagai Super Smart. Nah, dan setelah itu teman-teman, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Anggotanya banyak banget yang ditangkap, diasingkan, bahkan ada yang menjadi korban kekerasan. Nah, iya betul banget tuh Syah. Dan ini tuh merupakan bagian yang paling kelam dari negara Indonesia. Kelam banget ya guys ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kontroversi dan juga versi sejarahnya nih, Sobat Lensa Sejarah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling rumit, yaitu versi-versi sejarah. Ada yang bilang kalau PKI itu dalangnya, tapi ada juga yang bilang ada campur tangan negara asing seperti CIA atau intelijen lain. Nah, aku juga pernah baca ada teori yang menyebut kalau G30S adalah hasil dari konflik internal militer. Jadi, bukan semata-mata gerakan komunis. Nah, makanya itu penting banget buat kita itu sebagai generasi muda atau generasi Gen Z untuk baca dari banyak sumber, bukan cuma dari satu versi aja. Dan kita juga harus meng-cross check sumber tersebut dan usahakan kalau mencari sumber itu dari web atau bisa bertanya kepada guru sejarah ya, atau bisa juga bertanya kepada orang yang paham dengan sejarah nih. Nah, setuju banget tuh Helen. Dan jangan lupa, setiap peristiwa besar kayak gini pasti punya korban yang bukan pelaku. Rakyat biasa yang cuma ingin hidup damai. Nah, bener banget. Jadi, belajar sejarah itu bukan cuma nginget tanggal, tapi memahami manusia di balik peristiwa itu. Ingat ya teman-teman semuanya. Ingat ya. Nah, jadi pembahasan kita selanjutnya adalah tentang refleksi, pembelajaran, dan juga pesan untuk generasi muda atau generasi Gen Z nih. Oke Syah, sekarang kita masuk nih ke bagian penutup yang menurutku justru paling penting. Setelah semua perdebatan versi sejarah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil nih Syah? Buat aku pribadi, G30S adalah pengingat bahwa kekuasaan itu bisa jadi sangat berbahaya kalau tidak diawasi. Ketika negara, ideologi, dan kepentingan bertabrakan, manusialah yang paling menderita. Nah, aku setuju banget tuh Syah. Dan buat generasi sekarang, pelajaran terbesar adalah jangan pernah berhenti bertanya dan juga jangan langsung menerima satu narasi tanpa membaca dari sudut lain nih. Ingat-ingat ya itu para sobat sejarah. Lah, bener itu. Kita kan hidup di zaman informasi, tapi kalau kita nggak kritis, kita bisa jadi korban propaganda seperti zaman dahulu. Nah, selain itu juga ada pelajaran tentang kemanusiaan juga nih para sobat lensa sejarah. Kita harus berani mengakui bahwa sejarah kita itu punya masa kelam. Dan kita juga harus belajar untuk tidak mengulanginya. Nah, bener banget Helen. Kita nggak bisa bangun masa depan yang sehat kalau kita terus menutup-nutupi luka di masa lalu.
Harus ada dialog, rekonsiliasi, dan empati. Nah, aku tuh paling suka nih Syah, satu kutipan yaitu tentang sejarah tidak untuk disesali, tapi untuk dipahami. Wah, kalau generasi muda bisa memahami itu, mungkin Indonesia bisa melangkah lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan. Nah, betul banget nih. Lalu peristiwa G30S ini memang menjadi titik balik bangsa. Tapi tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa sejarah kelam itu tidak akan terulang lagi. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga demokrasi, menghargai pluralitas, dan juga mencintai negara Indonesia. Amin, semoga ya generasi kita itu harus terus belajar, berdiskusi, dan saling menghormati. Biar bangsa ini bisa lebih damai dan adil bagi semua. Nah, setuju banget tuh Syah. Setuju kan? Setuju. Nah, itu dia episode spesial kita hari ini nih, Sobat Lensa Sejarah. Semoga pembahasan panjang ini bisa bikin kalian semakin paham dan semakin kritis melihat sejarah bangsa negara Indonesia nih, Sobat Lensa Sejarah. Nah, kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan, langsung tulis ya di komentar atau kirimin pesan ke kita. Kita bakal seneng banget kalau kalian ikut diskusi. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat belajar sejarah dan cintai Indonesia.